Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Helia Sinova, biasa dipanggil Anggit. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 2 di Universitas Subang dengan NPM E1A201013 kelas BC. Saya tinggal di Desa Cikaat, Kecamatan Dongas, Kabupaten Indramayu. Selain kuliah, saat ini saya bekerja di salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Indramayu, yaitu Yayasan Kusuma Bongas yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang teori kultivasi dalam komunikasi untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teori komunikasi yang diampu oleh Bapak Gugun Faisal Rizky, S.Ikom, M.Ikom. Untuk memahami teori kultivasi, kita perlu mengetahui beberapa hal tentang teori kultivasi. Di antaranya yaitu 1. Sejarah singkat teori kultivasi. Yang kedua, asumsi dasar teori kultivasi. Yang ketiga, inti teori kultivasi. Yang keempat, contoh kasus penerapan teori kultivasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama tentang sejarah singkat teori kultivasi. Gagasan tentang cultivation theory atau teori kultivasi pertama kali dikemukakan oleh George Gardner bersama dengan rekan-rekannya pada tahun 1969. Awalnya, Gardner melakukan penelitian tentang indikator budaya pada pertengahan tahun 60-an untuk mempelajari pengaruh menonton televisi. Analisis kultivasi ini merupakan tahap lanjutan dari paradigma penelitian tentang efek media yang sebelumnya sudah dilakukan. Bisa dikatakan, penelitian kultivasi yang dilakukannya lebih menekankan pada dampak. Nah, teori kultivasi ini muncul pada saat di mana terjadi perdebatan antara kelompok ilmuwan komunikasi yang meyakini efek sangat kuat media massa atau powerful effect model dengan kelompok yang meyakini adanya keterbatasan efek media massa atau limited effect model, dan juga perdebatan antara kelompok yang menganggap efek media massa bersifat langsung dengan kelompok yang meyakini efek media massa bersifat tidak langsung atau kumulatif. Nah, teori kultivasi muncul untuk meneguhkan keyakinan orang bahwa efek media massa lebih bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya ketimbang individual. Pada awal perkembangannya, teori kultivasi ini lebih menekankan kajian studi tentang televisi dan audiens, khususnya pada tema-tema kekerasan. Namun, dalam perkembangannya, kajian ini bisa digunakan untuk tema selain dari tema kekerasan. Kemudian, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang asumsi dasar teori kultivasi. Ada 6 asumsi dasar teori kultivasi yang dikemukakan oleh Gardner bersama dengan rekan-rekannya. Asumsi yang pertama yaitu televisi merupakan media yang unik. Hal ini dilihat berdasarkan karakteristik dari televisi. Televisi bersifat pervasif atau menyebar dan dimiliki hampir seluruh keluarga. Televisi juga bersifat aksesibel, yang artinya dapat diakses tanpa memiliki kemampuan literatur atau keahlian lain. Televisi juga bersifat coherence, artinya mempresentasikan pesan yang dasar dalam masyarakat melintasi program dan waktu. Asumsi yang kedua yaitu semakin banyak seseorang menghabiskan waktu untuk menonton televisi, itu semakin kuat kecenderungan orang menyamakan realitas televisi dengan realitas sosial. Artinya,
kehidupan nyata yang ada di sekitar penonton televisi akan disamakan dengan kehidupan yang disajikan oleh televisi. Kemudian asumsi yang ketiga adalah live viewers atau penonton ringan itu cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi. Sementara heavy viewers atau penonton berat ini cenderung mengandalkan televisi sebagai sumber informasi mereka. Pada umumnya, kelompok penonton berat ini hanya memiliki akses dan kepemilikan media yang terbatas. Sedangkan penonton ringan itu pada umumnya memiliki akses dan kepemilikan media yang lebih bervariasi. Kemudian asumsi yang keempat yaitu terpaan pesan televisi yang terus-menerus menyebabkan pesan tersebut diterima khalayak sebagai pandangan konsensus masyarakat. Artinya, terpaan televisi yang berisi informasi dan frekuensi yang cukup lama dalam menonton televisi ini bisa membuat penonton berpikir sebangun dengan apa yang disajikan oleh televisi. Kemudian, asumsi yang kelima yaitu televisi membentuk mainstream dan resonance. Artinya, dalam proses ini, televisi pertama kali akan mengaburkan, kemudian membaurkan, dan melenturkan perbedaan realitas yang beragam menjadi pandangan yang mainstream. Sedangkan resonance itu mengimplikasikan pesan media dalam realitas dikuatkan dengan ketika orang melihat televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Kemudian asumsi yang keenam yaitu perkembangan teknologi baru memperkuat pengaruh televisi. Jadi dalam asumsi ini mempercayai bahwa adanya teknologi pendukung yang muncul itu malah mendukung dan memperkuat efek dari televisi. Nah, inti dari teori kultivasi ini adalah memusatkan perhatian pada dampak menonton tayangan televisi pada perilaku penonton televisi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, teori ini beranggapan bahwa manusia yang selalu menonton tayangan tertentu dengan waktu yang lama maka akan memiliki sebuah pemahaman bahwa dunia ini maksudnya dunia di sekelilingnya seperti yang ada di tayangan televisi. Nah, contoh kasusnya sangat mudah, ada di sekitar saya, itu adalah dua orang adik saya, satu laki-laki berusia 8 tahun dan satu perempuan berusia 2 tahun. Mereka ini selalu menonton film kartun Upin dan Ipin dalam waktu yang lama dan frekuensi yang sering. Hal ini menyebabkan pola pikir keduanya yang menganggap bahwa kehidupan yang disajikan di televisi atau yang disajikan dalam film tersebut itu mencerminkan kehidupan di sekitarnya. Itu adalah contoh kecil dari penerapan teori kultivasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan atau ada salah kalimat atau perkataan dalam menjelaskan atau mempresentasikan tentang teori kultivasi dalam komunikasi. Semoga apa yang sudah saya presentasikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.